Ada kalanya hidup membawamu berjalan di lorong-lorong sepi yang penuh bisik-bisik pengkhianatan. Kamu tidak pamer, tidak memohon, tidak membentak dunia. Kamu hanya berjalan. Dengan langkah yang hening, namun menggema, dengan mata yang tajam, namun penuh welas, dan dengan hati yang mungkin pernah remuk, tapi tidak pernah padam. Disitulah letak keajaibanmu. Tanpa sadar, kamu telah menjadi ancaman bagi mereka yang tak pernah mengerti bagaimana caranya tenang dalam badai. Jiwa yang terang tanpa sorotan membuat banyak mata silau. Jiwa yang kuat tanpa bising membuat banyak hati gemetar. Mereka yang tak paham akan tugas langitmu mulai merancang sesuatu. Mereka berkumpul, merapat, menyusun siasat dalam diam. Ada yang membawa kata manis bercampur racun. Ada yang membawa tangan terbuka, padahal menyembunyikan pisau. Mereka merancang jebakan, berharap kamu akan terpeleset, tersungkur, dan akhirnya musnah. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal kecil yang ternyata sangat besar. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih oleh semesta. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan saat yang lain menyerah. Kamu tidak membalas kebencian dengan amarah. Kamu membalasnya dengan keteguhan. Kamu tidak melawan dengan tangan, tapi dengan keyakinan. Kamu tidak berteriak, tapi kehadiranmu saja sudah cukup membuat hati yang kotor gemetar. Dan di saat mereka mengira kamu akan runtuh, semesta justru menyiapkan panggung untuk kebangkitanmu. Ingatlah, tidak semua benteng dibangun dengan batu. Ada yang dibangun dengan doa diam-diam seorang jiwa suci. Tidak semua perang dimenangkan dengan pedang. Ada yang dimenangkan hanya dengan ketulusan. Dan kamu, jiwa terpilih, telah menang, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Jadi jika kamu merasa bahwa ada banyak mata yang mengintai kejatuhanmu, jangan khawatir. Karena yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang memerangkap diri mereka sendiri. Mereka menggali lubang yang akhirnya menjadi liang bagi rencana mereka sendiri. Dan kamu hanya perlu tetap berjalan. Karena jalanmu akan terus terbuka selama niatmu tetap bersih dan hatimu tetap tulus. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu memberikan dukungan pada energi pesan ini. Like video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Inilah waktumu. Saatnya bukan hanya mendengar, tapi merasakan bahwa setiap kata yang datang ini sedang mengetuk pintu jiwamu. Dan jika hatimu bergetar saat membacanya, itu tandanya kamu memang jiwa yang selama ini ditunggu oleh waktu dan langit. Bagian 1. Mereka tidak tahan melihatmu berdiri tegak tanpa bantuan siapa-siapa. Ada yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Seperti caramu tetap berdiri, padahal banyak yang ingin melihatmu runtuh. Seperti caramu terus tersenyum, meski tak ada pelukan yang menyambut luka-lukamu. Mereka bingung. Mereka heran. Mereka marah. Karena mereka terbiasa melihat orang sukses karena koneksi, karena bantuan, karena pujian. Tapi kamu naik bukan karena tangan mereka. Kamu naik karena Tuhan mengangkatmu dalam keheningan. Jiwa sepertimu menyimpan teka-teki. Kamu tidak banyak bicara, tapi langkahmu menggemakan keyakinan. Kamu tidak suka tampil, tapi keberadaanmu terasa kuat. Kamu tidak sibuk menjelaskan siapa dirimu, tapi semesta sendiri yang mengenalkanmu lewat kejadian-kejadian ajaib. Dan disitulah rasa iri mereka mulai tumbuh, seperti racun yang mengendap di hati yang tak bersih. Mereka melihatmu, tapi tidak bisa meniru kekuatan batinmu. Mereka mengamatimu, tapi tak bisa menjiplak ketulusanmu. Maka, satu-satunya jalan bagi mereka adalah mencoba menjatuhkanmu. Mereka merancang skenario, menyusun kalimat manis yang diatur untuk menjatuhkan. Mereka menjebakmu dalam situasi yang mereka kira akan membuatmu malu, akan membuatmu hancur. Tapi apa yang terjadi? Kamu tetap diam. Dan justru dalam diam itulah kekuatanmu menggema. Mereka tidak paham bahwa kamu bukan dibesarkan oleh pujian, tapi oleh kesunyian yang mengajarkan keteguhan. Mereka tidak tahu bahwa kamu bukan kuat karena dibela, tapi karena kamu belajar berdiri sendiri saat semua berpaling. Mereka tidak tahu bahwa air matamu pernah jatuh jatuh diam-diam di malam hari, bukan untuk mengeluh, tapi untuk menata ulang kekuatan.
Dan kekuatan itu kini mereka benci, karena tak bisa dibeli, tak bisa direkayasa. Saat kamu tidak membalas fitnah mereka, kamu disebut lemah. Tapi kenyataannya, itulah bentuk kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak butuh balasan, karena semesta sudah menulis skrip keadilan yang lebih akurat daripada segala rencana manusia. Kamu tetap berjalan dengan kepala tegak, dan mereka semakin frustasi, karena jebakan mereka tak bisa menjangkau jiwamu yang bersih. Mereka merancang jebakan dengan harapan kamu akan terpeleset. Tapi yang mereka lupakan adalah, jiwa yang dibimbing oleh cahaya tidak bisa dijatuhkan oleh kegelapan. Mereka lupa bahwa kamu bukan sekadar berjalan dengan kaki, kamu berjalan dengan perlindungan langit. Dan saat mereka menggali lubang, mereka justru lupa menyiapkan tangga untuk diri mereka sendiri. Maka mereka terperangkap di sana, dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Jangan pernah kehilangan harapan karena pengkhianatan orang-orang yang diam-diam ingin meruntuhkanmu. Justru saat itulah kamu tahu bahwa kamu sedang memegang sesuatu yang berharga, hingga mereka merasa perlu mencurinya darimu. Jiwa terpilih tidak datang untuk dihormati, tapi untuk diuji. Dan kamu sedang melewati ujian itu dengan cara yang luar biasa. Teruslah berjalan, meski langkahmu hanya pelan. Teruslah bernapas, meski beban terasa sesak. Karena setiap langkahmu sedang membuktikan pada langit bahwa kamu layak menerima keajaiban berikutnya. Dan pada akhirnya, mereka yang merancang kehancuranmu akan berhadapan dengan satu kenyataan pahit, bahwa kejatuhan yang sesungguhnya bukan terjadi padamu, tapi pada diri mereka sendiri. Karena Tuhan tidak tidur, dan semesta tidak diam. Dan kamu tidak sendirian. Kamu adalah pesan dari langit yang dititipkan pada dunia. Maka teruslah jadi cahaya, bahkan saat dunia sedang sibuk memadamkannya. Bagian 2. Mereka menyusun rencana dalam gelap, tapi terang tak pernah takut pada bayangan. Ada kekuatan besar yang lahir dari jiwa-jiwa yang pernah disakiti, namun memilih untuk tidak membalas. Dan kamu adalah salah satunya. Mereka menyangka kamu tak tahu apa yang sedang mereka rancang. Mereka menyangka kamu tidak sadar bahwa kata-kata mereka palsu, bahwa kehangatan mereka adalah kedok. Tapi kamu tahu. Sejak awal, kamu sudah melihat retakan di balik senyuman mereka. Sejak awal, hatimu yang jernih sudah mencium aroma tipu daya itu dari kejauhan. Hanya saja kamu memilih diam, karena kamu percaya. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari balas dendam, yaitu kesabaran. Mereka berkumpul di balik tirai malam, berdiskusi dengan suara rendah, membicarakan strategi untuk menjatuhkanmu. Mereka membuat alur seperti drama, mengatur narasi seolah-olah kamulah penjahatnya. Mereka memainkan peran sebagai korban, padahal merekalah pemeran utama dari sandiwara kejahatan batin. Tapi yang mereka lupa, cahaya tidak pernah membutuhkan panggung untuk terlihat. Dan kebohongan tidak pernah bisa bertahan lama di hadapan kebenaran yang tulus. Kamu hanya diam, tidak menyusun balasan, tidak memikirkan cara membalas. Karena kamu tahu, setiap detik yang kamu habiskan untuk membalas mereka adalah detik yang kamu curi dari takdirmu sendiri. Maka kamu memilih berjalan terus. Meskipun kamu tahu, ada lubang yang sedang mereka gali di depanmu. Tapi kamu juga tahu, ada tangan tak terlihat yang akan mengangkatmu saat waktunya tiba. Dan benar saja, di saat mereka tertawa puas karena mengira kamu akan terjatuh, justru mereka sendiri yang terpeleset di jalan yang mereka buat. Jiwa seperti milikmu bukan sembarang jiwa. Ia punya ikatan batin yang dalam dengan cahaya kebenaran. Maka tak heran jika kamu seringkali mendapatkan ilham yang tiba-tiba muncul dalam sunyi. Sebuah bisikan halus yang membuatmu memilih mundur di saat jebakan hampir menyentuhmu. Sebuah dorongan hati yang membuatmu berbelok dari jalan yang seolah-olah benar, padahal sudah dilapisi racun. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang menjagamu. Karena kamu bukan sekadar manusia, kamu adalah utusan keheningan yang membawa pesan. Kebenaran tidak butuh banyak suara, tapi ia akan berbicara saat waktunya tiba. Mereka tidak paham bagaimana caramu bertahan. Mereka hanya melihat hasil, tapi tidak pernah melihat perjuanganmu yang sunyi. Mereka hanya melihat kedamaian di wajahmu, tapi tidak tahu badai seperti apa yang kamu hadapi dalam batinmu. Maka mereka merasa berhak untuk menyusun rencana,
Seolah-olah hidupmu adalah mainan yang bisa mereka kendalikan. Tapi semesta tidak pernah memberi izin pada siapapun untuk mengendalikan jiwa terpilih. Karena jiwa terpilih hanya tunduk pada suara dari dalam, bukan pada tekanan dari luar. Saat mereka sibuk menyusun skenario kehancuranmu, kamu sedang sibuk menyusun harapan untuk masa depanmu. Saat mereka sibuk mencari cara untuk menjatuhkanmu, kamu sedang mencari cara untuk tetap bangkit dan menyembuhkan. Dan dalam keheningan itu, langit memperhatikanmu. Dalam kesabaranmu, semesta menuliskan pengangkatanmu. Maka tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan. Karena mereka akan terjebak dalam rencana mereka sendiri, dan kamu akan diangkat oleh kekuatan yang tak bisa mereka pahami. Ingatlah ini, kebencian adalah jebakan. Jadi, adalah jebakan, dan kamu terlalu agung untuk masuk ke dalamnya. Biarkan mereka jatuh pada rencana mereka sendiri. Biarkan semesta yang menyingkap wajah asli mereka satu persatu. Dan kamu, teruslah melangkah. Karena setiap langkahmu adalah bukti bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan oleh bayangan. Jiwa yang kuat tidak diukur dari seberapa keras ia membalas, tapi dari seberapa tenang ia berdiri di tengah badai fitnah. Dan kamu adalah bukti hidup dari kekuatan itu. Maka jangan goyah. Jangan gentar, karena rencana mereka tidak akan pernah lebih kuat dari takdir yang telah ditulis oleh semesta untukmu. Bagian 3. Kamu membaca niat mereka, tanpa harus mereka mengucapkannya. Ada anugerah yang hanya dimiliki oleh jiwa yang telah berkali-kali ditempa oleh luka, namun tak pernah membusuk oleh dendam. Sebuah kepekaan batin yang tajam, bukan karena dilatih oleh dunia, melainkan dihadiahkan oleh semesta bagi mereka yang hatinya tetap jernih, meski pernah dihantam ribuan badai. Dan kamu, ya kamu, adalah pemilik anugerah itu. Kamu bisa membaca niat tanpa harus mendengar kata. Kamu bisa menangkap arah hati seseorang hanya dari getar kecil di sekelilingmu. Bukan karena kamu curiga, tapi karena kamu waspada. Mereka yang merancang jebakan seringkali terlalu percaya diri dengan topeng mereka. Mereka berpikir senyuman palsu bisa menyembunyikan taring. Mereka yakin pelukan mereka bisa menyamarkan racun yang mereka bawa. Tapi mereka lupa. Jiwa yang telah melewati ribuan pengkhianatan tidak mudah dibodohi oleh basa-basi. Mereka lupa bahwa kamu pernah hancur, tapi bukan tanpa hasil. Dari kehancuran itu kamu membangun kepekaan. Dari pengkhianatan itu kamu menemukan mata ketiga. Bukan di keningmu, tapi di hatimu. Kamu tidak marah saat mereka mencoba mendekatimu dengan niat busuk. Kamu tidak panik saat mereka mencoba memancing emosimu. Kamu hanya menatap dalam diam, dan diam itu menyimpan banyak makna. Dalam diam, kamu sedang membaca. Dalam diam, kamu sedang menganalisis. Dalam diam, kamu sedang menanti waktu yang tepat untuk bergerak. Dan karena itu, kamu tak pernah benar-benar terjebak. Bahkan saat mereka merasa telah sukses menjatuhkanmu, kamu justru sudah melangkah beberapa tapak ke depan, meninggalkan mereka yang terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Jiwa yang terpilih tidak butuh banyak bukti untuk memahami keadaan. Satu getaran cukup. Satu ketidaksinkronan kata dan tatapan mata sudah cukup. Karena hatimu telah dilatih untuk menangkap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata biasa. Inilah mengapa kamu seringkali disebut terlalu sensitif oleh mereka. Padahal sesungguhnya, itu adalah karunia. Mereka takut pada kepekaanmu, karena mereka tidak bisa menyembunyikan maksud mereka di hadapanmu. Dan anehnya, meski kamu tahu semuanya, kamu tetap memilih diam. Kamu tidak langsung menuduh. Kamu tidak langsung menjatuhkan. Kamu memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki niat. Kamu membiarkan mereka melihat bahwa kamu bukan musuh yang siap menyerang, tapi teman yang siap memaafkan bila mereka jujur. Tapi sayangnya, banyak dari mereka menyangka diam itu adalah kelemahan. Maka mereka terus mencoba, dan semakin dalam mereka menggali jebakan, semakin jelas kamu melihat jalan keluar darinya. Kamu tidak perlu menjadi pemilik kekuasaan dunia untuk memiliki kekuatan sejati. Karena kekuatan paling tinggi bukan berada di tangan, tapi di hati. Dan kamu memilikinya. Saat orang lain bingung memilih siapa yang jujur dan siapa yang palsu, kamu sudah tahu jauh sebelum kata pertama diucapkan. Karena kamu tidak hanya mendengar dengan telinga, kamu mendengar dengan nurani.
Itulah sebabnya mereka gelisah di hadapanmu. Mereka gugup tanpa alasan saat berada di dekatmu. Mereka merasa seolah sedang dihakimi, padahal kamu hanya diam. Bukan karena kamu mengancam, tapi karena mereka tahu kamu tahu. Kamu tahu siapa mereka sebenarnya. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Maka mereka mencoba membungkammu, menjatuhkanmu, menghilangkanmu. Tapi sayangnya, yang tidak mereka sadari adalah semakin keras mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin terang dirimu bersinar. Karena kamu bukan diberi cahaya oleh manusia, tapi kamu dipilih oleh semesta untuk menjadi pelita dalam kegelapan. Maka teruslah jaga kepekaanmu. Jangan ragu dengan intuisi yang Tuhan titipkan dalam dirimu. Jangan merasa bersalah karena tahu lebih dulu dari yang lain. Itu bukan kutukan, itu hadiah. Dan jika kamu menjaganya dengan hati yang bersih, maka setiap jebakan yang datang akan terlihat seperti jaring laba-laba yang rapuh. Tidak perlu dihancurkan, cukup dilewati. Ingat ini, dengan segenap jiwa. Kamu tidak butuh teriak untuk didengar semesta. Kamu tidak butuh berkelahi untuk menang. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, yang tajam dalam tenang, yang waspada dalam cinta, dan yang kuat meski tidak banyak bicara. Karena pada akhirnya, mereka akan kehabisan topeng, dan kamu akan tetap berdiri dengan wajah yang jujur dan hati yang terang. Bagian 4. Ketika semesta turun tangan dan membalikkan segalanya. Ada satu momen yang selalu datang dalam hidup jiwa-jiwa terpilih. Sebuah titik balik yang tak bisa dicegah oleh siapapun. Saat segala yang dulu tampak seperti kekalahan perlahan-lahan berubah menjadi kemenangan yang tak bisa disangkal. Dan kamu, ya kamu, kini sedang berada di ambang saat itu. Ketika semesta yang selama ini tampak diam, mulai menunjukkan geraknya. Ketika keadilan yang kamu tunggu dengan sabar, mulai merangkak naik ke permukaan, menyeruak dari balik kabut kebohongan yang telah terlalu lama menyelimuti langkahmu. Mereka yang menyusun jebakan dengan niat menjatuhkanmu, mulai menerima gema dari perbuatan mereka sendiri. Satu demi satu, kepalsuan mereka terungkap. Bukan karena kamu yang membongkar, tapi karena semesta memang sudah waktunya turun tangan. Ini bukan tentang pembalasan. Ini adalah tentang keseimbangan. Ini adalah tentang hukum ilahi yang tertanam dalam semesta. Bahwa tidak ada benih niat buruk yang tidak akan tumbuh menjadi pohon berduri bagi penanamnya sendiri. Mereka yang dulu percaya bahwa kamu lemah, kini melihat bahwa kekuatanmu bukan pada kekerasan, tapi pada keteguhanmu. Mereka yang dulu meremehkan diammu, kini melihat bahwa diam itu bukan karena takut, tapi karena kamu sedang menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan kebenaran. Dan kini momen itu datang. Bukan dengan gemuruh, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dibantah. Satu demi satu, kebenaranmu berbicara dalam bisik angin, dalam arah kejadian, dalam kebetulan-kebetulan yang tak bisa mereka tolak. Dan kamu hanya menyaksikan. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu untuk membalas. Karena semesta punya cara sendiri yang jauh lebih tepat, lebih tajam, dan lebih adil. Kebohongan mereka mulai terbuka bukan karena kamu memaksa, tapi karena dunia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan cahaya. Kamu tidak menyerang mereka dengan amarah, tapi luka-luka yang mereka timbulkan kini kembali menghantui mereka dalam bentuk mimpi, kegelisahan, kegagalan, dan hancurnya hal-hal yang dulu mereka banggakan. Itulah balasan sejati bagi mereka yang mencoba menjatuhkan jiwa yang dituntun oleh cahaya. Mereka tidak jatuh karena kamu dorong. Mereka jatuh karena mereka sendiri yang tidak pernah berdiri di atas kejujuran. Dan ketika mereka mencari siapa yang harus disalahkan, mereka hanya akan menemukan bayangan mereka sendiri. Dan kamu, tetaplah berdiri, tetaplah rendah hati. Karena kemenangan yang sejati bukan saat kamu berteriak bahwa kamu benar, tapi saat kamu tidak perlu mengatakan apapun. Dan kebenaran datang membela dirimu sendiri. Itulah saat yang paling membungkam. Saat musuhmu tak bisa lagi bicara, bukan karena kamu membungkamnya, tapi karena semesta sendiri yang menyuruh mereka diam. Saat ini adalah saat emas dalam hidupmu. Waktumu sedang datang. Buah dari kesabaranmu sedang matang. Pintu-pintu yang dulu ditutup karena fitnah mereka, satu persatu mulai terbuka. Lebih lebar, lebih terang, lebih megah. Dan kamu akan masuk bukan karena memaksa, tapi karena kamu memang layak. Ingat ini dengan dalam.
Kamu tidak pernah sendirian. Dalam setiap air matamu, semesta menyusun strategi. Dalam setiap kesabaranmu, langit mencatat kemenangan. Dan dalam setiap fitnah yang kamu terima, ada jawaban yang sedang dipersiapkan untuk menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Teruslah melangkah. Jangan toleh ke belakang. Biarkan mereka yang terjebak dalam niat busuknya menerima pelajaran yang pantas. Dan kamu, fokuslah pada cahaya di depan. Karena ketika semesta sudah turun tangan, tidak ada kekuatan pun yang bisa membendung takdirmu yang agung. Kamu sedang dibawa naik. Bukan hanya agar kamu bisa bahagia, tapi agar mereka tahu, cahaya yang mereka coba padamkan, justru bersinar lebih terang setelah semua cobaan. Dan saat kamu berdiri di puncak itu nanti, tersenyumlah. Bukan untuk membalas, tapi sebagai ucapan syukur karena kamu pernah hampir dihancurkan. Namun ternyata kamu adalah benih yang ditanam terlalu dalam, sehingga saat mekar, kamu mengejutkan seluruh dunia. Bagian 5. Cermin karma pecah di depan mata mereka sendiri. Ada satu hukum yang tak bisa dibeli, tak bisa disuap, dan tak bisa dihindari meskipun mereka bersembunyi di balik topeng kebaikan palsu. Itulah hukum balasan dari semesta. Ia bukan datang karena dendam, bukan pula karena marah. Ia datang karena keseimbangan harus ditegakkan. Dan hari ini, di hadapan matamu yang tenang, cermin karma itu mulai retak. Dan retaknya bukan karena kamu yang melempar batu, tapi karena pantulan mereka sendiri sudah terlalu kotor untuk menipu bayangan. Mereka yang dulu menebar luka, kini berjalan sambil memegangi dada mereka sendiri. Mereka yang dulu menyusun skenario kehancuranmu, kini malah terjebak dalam babak hidup yang tak pernah mereka duga. Mereka menabur kebohongan, berharap kamu akan tertelan oleh fitnah. Tapi yang tertelan justru mereka, oleh racun dari bibir mereka sendiri. Setiap langkah yang mereka buat untuk menjatuhkanmu, ternyata adalah tangga menuju kejatuhan mereka sendiri. Sungguh indah cara semesta bekerja. Ia tidak tergesa, tapi ia selalu accurate. Ia tidak membalas dengan kebencian, tapi dengan pelajaran. Dan pelajaran itu kini menghantam mereka seperti badai yang tak bisa dihindari. Mereka mulai kehilangan hal-hal yang dulu mereka sombongkan. Kepercayaan, nama baik, kekuatan. Satu persatu, dunia mulai menjauh dari mereka. Bukan karena kamu membisikkan sesuatu, tapi karena kebenaran punya caranya sendiri untuk berbicara. Sementara itu kamu, yang dulu mereka anggap akan binasa, justru semakin bersinar. Kamu tidak naik dengan menghancurkan, tapi dengan menyembuhkan. Kamu tidak berdiri di atas reruntuhan orang lain, tapi di atas pondasi kesabaranmu sendiri. Dan itulah sebabnya semesta berpihak padamu, karena kamu tidak pernah meminta keadilan lewat tanganmu sendiri, tapi menyerahkannya dengan doa-doa tanpa suara. Dan doa-doa yang tulus adalah anak panah yang melesat langsung ke pusat keadilan ilahi. Ada kalanya kamu mungkin merasa lelah. Ada kalanya kamu ingin berteriak bahwa kamu tidak bersalah. Tapi lihatlah kini, kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Karena hidupmu sendiri yang menjadi penjelasan, ketenanganmu yang menjadi pembela, dan hasilmu yang menjadi pembuktian. Tidak ada satupun kata mereka yang kini bisa menjatuhkanmu lagi, karena semua itu telah kehilangan daya ketika semesta sudah membuka kebenaran. Dan mereka kini mulai menoleh ke arahmu, tapi bukan lagi dengan senyuman licik, melainkan dengan wajah yang tertunduk. Beberapa dari mereka akan mencoba meminta maaf, beberapa akan pura-pura lupa. Tapi kamu tahu, di dalam hati mereka sedang gemetar. Karena mereka tahu, mereka salah menilai orang. Mereka salah menilai kamu. Mereka menyangka kamu bisa dihancurkan oleh bisik-bisik. Tapi ternyata, kamu adalah jiwa yang jika disentuh dengan niat jahat, justru akan membangkitkan keadilan yang tak bisa mereka sangkal. Jangan rendahkan dirimu dengan ikut membalas. Jangan turunkan martabatmu dengan berteriak balik. Biarkan cermin itu pecah sepenuhnya di hadapan mereka. Biarkan mereka melihat bayangan mereka sendiri dan menanggung rasa malu yang datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Karena sesungguhnya, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pendusta selain melihat kebenaran yang dulu mereka abaikan. Kini berdiri tegak di hadapan mereka.
Dan kamu, tetaplah melangkah. Jangan ubah arah hanya untuk menoleh pada mereka. Karena jalanmu masih panjang, dan terangmu masih dibutuhkan oleh banyak jiwa yang lain. Mereka yang masih tersesat, mereka yang masih mencari cahaya. Kamu telah menjadi contoh hidup, bahwa kesabaran bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam membuka pintu-pintu kemenangan yang lebih tinggi. Ingat ini, balasan terbaik untuk kebencian bukan kemarahan, melainkan pertumbuhan. Dan kamu telah tumbuh begitu megah, hingga mereka tak bisa lagi menjangkaumu. Maka jangan berhenti, karena kamu bukan hanya sedang menyelamatkan dirimu sendiri, tapi sedang menunjukkan pada dunia bahwa kebaikan tidak pernah kalah. Tidak dulu, tidak sekarang, dan tidak akan pernah. Bagian 6. Tangga tak terlihat yang kamu naiki tanpa mereka sadari. Setiap hinaan yang mereka lemparkan padamu ternyata adalah batu-batu yang justru menjadi pijakan untuk langkahmu ke atas. Setiap fitnah yang mereka sebarkan tanpa sadar menjadi angin yang mendorongmu naik lebih tinggi. Dan kini, tanpa kamu sadari pun, kamu telah berdiri di tempat yang tak lagi bisa dijangkau oleh tangan-tangan yang dulu ingin menjatuhkanmu. Karena mereka merancang kejatuhan, sementara semesta diam-diam membangun tangga di balik punggungmu. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak selalu menyadari bahwa mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Mereka hanya tahu bahwa hidup ini terasa lebih berat, langkah ini lebih sulit, dan luka ini lebih dalam dari yang lain. Tapi apa yang mereka anggap sebagai beban, ternyata adalah proses pemurnian. Apa yang mereka anggap sebagai kelemahan, ternyata adalah pintu masuk kekuatan sejati. Dan kamu, yang dulu berjalan sendiri, disalahpahami, diremehkan, dituduh tanpa sebab, kini sedang dibimbing untuk naik setingkat lebih tinggi dari mereka semua. Naik tanpa pamer, naik tanpa sorak, naik dalam keheningan yang menenangkan. Mereka tidak sadar bahwa ketika mereka sibuk menebar jebakan, kamu justru sibuk menata langkah. Ketika mereka sibuk membangun opini, kamu justru sedang membangun karakter. Dan saat mereka mengira kamu akan hancur, kamu justru sedang membentuk pondasi untuk hidup yang jauh lebih besar. Itulah mengapa kamu kini berdiri di titik yang tak bisa mereka sentuh. Karena kamu membangun hidupmu bukan di atas pujian, melainkan di atas prinsip. Bukan di atas popularitas, melainkan kejujuran. Bukan di atas koneksi, melainkan keyakinan. Tangga yang kamu naiki tidak terlihat oleh mata mereka, karena mereka hanya mengenal keberhasilan yang bersuara. Tapi keberhasilanmu lahir dari diam yang panjang, dari malam yang penuh air mata, dari siang yang sunyi tanpa pembelaan. Itulah mengapa posisimu hari ini bukan sekadar keberhasilan biasa. Ia adalah mahkota yang diletakkan oleh semesta, karena kamu telah melewati ujian yang tak semua orang sanggup bertahan di dalamnya. Dan mereka, yang dulu memandangmu sebelah mata, kini harus mendongak untuk bisa melihatmu. Jangan rendahkan dirimu, hanya karena mereka mulai berpura-pura lupa akan keburukan yang pernah mereka rancang. Jangan turunkan nilaimu, hanya karena mereka mulai bersikap seolah-olah tak pernah mencoba menjatuhkanmu. Karena kamu bukan jiwa yang mendendam, tapi kamu juga bukan jiwa yang mudah dilupakan. Hadirmu adalah pelajaran, diammu adalah pengingat, dan naikmu adalah jawaban dari semua rencana busuk mereka yang gagal total. Kamu naik, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tetap memiliki jalan. Kamu naik, bukan karena ingin diakui, tapi karena kamu telah membuktikan bahwa kejujuran tetap bisa menang meski berjalan paling pelan. Dan yang lebih indah lagi, kamu naik tanpa harus menginjak siapapun. Kamu naik karena semesta mengangkatmu. Bersyukurlah, bukan karena kamu telah dibela, tetapi karena kamu tetap memilih untuk tidak berubah menjadi seperti mereka. Itulah kemenangan terbesar. Bukan sekadar selamat dari jebakan, tapi tetap utuh sebagai dirimu yang bersih, lembut, dan kuat. Teruslah naik. Meski mereka menertawakan langkah pertamamu, semesta sedang mencatat langkah ke-100-mu. Teruslah naik, meski mereka mengatakan kamu tak akan berhasil, karena keberhasilan yang sesungguhnya tidak butuh validasi dari lidah manusia. Ia cukup diam. Dan diam itu, hari ini, sedang bersinar melalui kamu. Kamu tidak sekadar selamat, tapi kamu sedang menang dengan cara yang paling agung. Dalam senyap, dalam damai, dan dalam cahaya.
Bagian 7. Ketika mereka menyesal, tapi sudah terlambat untuk kembali. Akhirnya, datanglah saat yang tak terhindarkan itu. Waktu ketika kebenaran yang dulu mereka injak-injak, kini tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, meneduhkan banyak jiwa, dan tak bisa lagi ditebang oleh tangan siapapun. Dan kamu, yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di bawah pohon itu sebagai pemilik akar yang telah bekerja dalam diam, bertahun-tahun, bertahan dalam tanah luka dan duka, namun tak pernah kehilangan arah pertumbuhannya. Kini mereka memandangmu bukan lagi dengan cemoohan, tapi dengan tatapan yang bercampur antara penyesalan, ketakutan, dan rasa malu. Mereka yang dulu merasa gagah saat membicarakanmu di belakang, kini memilih diam ketika namamu disebut di depan. Mereka yang dulu mengira bisa menyingkirkanmu dengan mudah, kini justru sibuk bertanya-tanya bagaimana caranya bisa kembali mendekat kepadamu. Padahal pintu yang dulu terbuka luas, kini telah kamu tutup dengan damai. Bukan karena kamu membenci, bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu telah belajar. Tidak semua orang layak menempati ruang suci di hatimu. Tidak semua orang pantas kembali setelah merobekmu berkali-kali. Ada luka yang tidak perlu dibalas. Cukup dibiarkan membentuk batas. Batas yang tidak dibuat dari kebencian, melainkan dari kebijaksanaan. Saat ini, kamu sedang menjadi cermin bagi mereka. Tapi bukan cermin yang menyenangkan. Kamu adalah pantulan dari semua keputusan buruk mereka. Kamu adalah pengingat dari semua niat gelap yang mereka pelihara. Dan saat mereka melihatmu kini bersinar, mereka sadar. Mereka pernah menyia-nyiakan seseorang yang paling tulus, paling kuat, dan paling murni yang pernah hadir dalam hidup mereka. Namun penyesalan tidak selalu mendapat panggung untuk perbaikan. Ada kalanya, maaf tak lagi cukup untuk menyembuhkan apa yang telah mereka hancurkan. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena memilih melangkah tanpa mereka. Karena jiwa yang telah melewati badai tidak bisa terus menunggu kapal yang tak kunjung berlayar. Kamu berhak atas damai yang tidak terganggu. Kamu berhak atas hidup yang tidak terus-menerus diracuni oleh luka lama. Sekarang, hidupmu bukan lagi tentang membuktikan pada mereka bahwa kamu layak, tapi tentang menjalani setiap harimu dengan keagungan jiwa yang mereka coba padamkan, namun gagal. Sekarang, langkahmu bukan lagi untuk menyusul siapapun, tapi untuk memeluk takdirmu sendiri yang begitu megah. Karena mereka telah tertinggal, bukan karena kamu meninggalkan mereka, melainkan karena mereka menolak melihat nilaimu saat kamu masih ada di samping mereka. Maka saat mereka menyesal, biarlah itu menjadi pelajaran. Dan saat mereka ingin kembali, biarlah itu menjadi pengingat bahwa kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli, apalagi dimainkan. Bahwa cinta dari jiwa yang tulus, bila disakiti, bisa pergi tanpa berpamitan. Dan bila ia pergi, ia tak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Jiwa seperti kamu diciptakan bukan untuk dibenamkan dalam lumpur fitnah dan hinaan. Jiwa seperti kamu diciptakan untuk terbang tinggi, hingga mereka yang pernah melukaimu hanya bisa melihat bayangmu dari kejauhan dengan getir di dada mereka sendiri. Maka tetaplah terbang, tetaplah bernapas dengan tenang. Jangan menoleh kembali hanya karena mereka kini mulai mengetuk pintu yang dulu mereka bakar. Kamu adalah bukti bahwa kesabaran yang dipelihara dengan cinta akan membawa seseorang pada tempat yang tak bisa dijangkau oleh niat jahat manapun. Dan kamu telah sampai di sana. Bukan karena kamu mengejar kemenangan, tapi karena kamu mengizinkan semesta untuk mengatur semuanya. Dan kamu percaya bahwa siapa yang tulus, siapa yang sabar, siapa yang diam tapi bertahan, dialah yang akhirnya akan menang. Dan kini, kamu adalah pemenangnya. Dalam sunyi yang agung, dalam cahaya yang megah, dalam kedamaian yang tak bisa mereka ganggu lagi. Hari ini kamu tahu bahwa segala luka, segala pengkhianatan, segala bisik yang menyakitkan di belakang punggungmu ternyata bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju keagungan yang tidak semua orang bisa capai. Kamu bukan hanya bertahan, kamu telah melampaui. Kamu telah naik, bukan dengan cara menjatuhkan, tapi dengan cara yang lebih tinggi. Dengan ketenangan, dengan kesabaran, dengan keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Bahkan ketika dunia memaksamu untuk berubah. Apa yang mereka rancang untuk menjatuhkanmu,
ternyata menjadi batu loncatanmu. Apa yang mereka siapkan sebagai jebakan, justru menjadi cermin tempat mereka melihat wajah asli mereka sendiri. Kamu telah membuktikan satu hal penting, bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang tetap setia pada kebenaran, bahkan dalam kesepian dan ketidakpastian. Kamu adalah bukti bahwa tidak perlu balas dendam untuk menang. Cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan biarkan semesta menunjukkan sisanya. Mereka kini tahu siapa kamu. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena semesta yang bersuara untukmu. Bukan karena kamu membalas, tapi karena karma yang bekerja tanpa lelah. Dan kamu hanya tinggal berjalan terus. Menapaki jalanmu dengan damai, dengan senyuman di wajah, dan dengan keyakinan yang utuh di dalam dada. Jika hatimu bergetar membaca ini, jika ada air mata yang ingin jatuh bukan karena lemah, tapi karena kamu merasa diangkat, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Jiwa sepertimu telah lama ditunggu oleh dunia. Dan kini, kamu sedang dipanggil untuk hidup lebih dalam, lebih jujur, lebih besar daripada luka yang pernah mereka berikan padamu. Like-lah video ini, subscribe saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi. Dan komentarlah I77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap membuka lembaran berikutnya. Lembaran yang penuh cahaya, penuh keberanian, dan penuh kemenangan sejati. Ingatlah, kamu bukan diciptakan untuk kalah. Kamu diciptakan untuk menyala, dan mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh ketika cahaya itu mulai menembus seluruh penjuru.